Terima kasih juga atas kehadirannya Dekan FKG Unpad, Dr. Gigi Arifin yang sudah hadir di sini, adik-adik mahasiswa dari berbagai strata, dari S1, saya lihat S1, S2, S3 lengkap ya, Alhamdulillah. Sebetulnya hari ini saya agak kurang sehat, agak panas dari semalam, tapi memang ternyata hadirnya itu memang banyak yang hadir, jadi tambah semangat ya. Ini agak keringetan juga, mohon maaf. Semoga abis ini baru PCR ya, semoga tidak ada apa-apa. Oke, ini saya mohon maaf kalau tidak menyebutkan satu persatu. Di sini juga ada staf dari FKG tetangga ya, dari Unjani, dari Maranatha, dari Medan, dari USU ada, saya lihat di chatroom. Mohon maaf Prof, Dok. Mohon izin saya menyampaikan beberapa perjalanan, mungkin ya perjalanan akademik terkait dental hipnosis ini. Terima kasih juga atas kesempatannya Bapak Dekan Sekolah Pasar Cendana beserta jajarannya atas kesempatan diberikan kepada saya mewakili tim hipnosis Unpad. Izin share screen ya, sebentar. Oke. Ya, sudah terlihat ya Dedek? Iya. Siang hari ini kita akan bersama-sama sharing ya, kami sharing dan berdiskusi mengenai inovasi transdisiplin dental hipnosis terhadap kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Sekilas mengenai kami, karena mungkin ada yang belum mengenal kami, mohon izin dengan segala kerendahan hati, inilah saya mewakili teman-teman hebat saya, karena di belakangnya ada kami bersama-sama, bukan di belakang, mohon maaf koreksi, kita ada 3 dengan 4 hingga 5 rumpun ilmu. Kolaborasi keilmuan dimulai tahun 2007 sebagai sahabat diskusi kritis keilmuan di Universitas Pajajaran. Mereka semua adalah dosen dan peneliti. Ada Radian Ekawati, seorang linguis dari Prodi Sastra Jerman yang menjadi narahubung pertama dari pertemuan kolaborasi lintas keilmuan ini. Saat itu Gilang Yubiliana, seorang dokter gigi, mempunyai mimpi ingin mengkuantitatifkan proses dental hipnosis yang juga merupakan rencana riset program doktornya. Gilang Yubiliana bertemu dengan Nani Damayanti tahun 2011. Ia seorang linguis dari Prodi Sastra Indonesia Unpad, lulusan program doktor Universiti Kebangsaan Malaysia. Nani berhasil menemukan pola pragmatik pada terapi dental hipnosis ketika Gilang Yubiliana menempuh riset program doktor 2016. Pada tahun 2014, Gilang Yubiliana bertemu dengan Andri, seorang fisikawan yang sedang studi S3 di Prancis. Melalui dunia maya berdiskusi terkait proses dental hipnosis dalam perspektif fisikawan. Selanjutnya Gilang dipertemukan dengan Aulia melalui Jimmy tahun 2015. Aulia seorang medikal psikologi pertama di Indonesia, lulusan program doktor University of Amsterdam. Debut pertama di panggung akademik pada tahun 2016 dengan terselenggarakannya 5 cabang ilmu bahas hipnosis secara ilmiah di Balai Sawala, Kapus Unpad, Jatinangor. Proses panjang bersama-sama menghasilkan terpublikasikannya beberapa artikel baik nasional maupun internasional.
menjadi pembicara di skala internasional dan beberapa produk area hipnosis, khususnya dental hipnosis, yang telah terdaftar di Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia dengan nilai kebaruan pertama di Indonesia. Melalui riset program Dr. Gilang Yudhiyana juga menghasilkan model yang menjadi acuan awal pengembangan riset kolaborasi ini, seperti uji kuantitatif respon biofeedback otak terhadap proses hipnosis. Kedua, karakterisasi suara yang dapat menginduksi kondisi hipnosis. Yang ketiga, merancang sistem instrumentasi pemantau atau penginduksi hipnosis. Riset ini kemudian didukung oleh UNPAD melalui dana hibah internal UNPAD sejak tahun 2019. Slogan mereka, kami mencari ilmu, ilmu menemukan kami, dan kami dipertemukan. Karena kami tak mampu kalau menguasai segalanya. Era rivalitas sudah berlalu. Kami harus banyak belajar untuk rendah hati, untuk saling berkolaborasi. Unpad ngahiji, unpad kahiji. Outline presentasi kita siang hari ini, paparan Gilang lebih menitik beratkan kepada kolaborasi keilmuan untuk dapat menjawab permasalahan dari bidang kedokteran gigi. Lalu yang kedua, perjalanan keilmuan hingga proses menghilirisasikan atau menghilirisasikan tuh menjadi kecil gitu ya, salah satu produk riset kami. Lalu peran teamwork sangat penting. Alhamdulillah saya sangat senang sekali menjadi energi besar karena yang hadir di sini banyak adik-adik mahasiswa ya, karena masa depan tuh adanya di tangan kalian lah semuanya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah judul yang diberikan oleh Kang Dekan Sekolah Pasca Sarjana, inovasi katanya ya. Sehingga kita berpikir apa sih inovasi itu ya gitu ya. Bila kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi itu yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Baik penemuan itu dapat berupa gagasan, metode, ataupun alat ya. Lalu transdisiplin. Di sini kita di judul tadi ada kalimat inovasi dan transdisiplin. Apa sih transdisiplin gitu ya? Nah, transdisiplin ini merupakan pendekatan kolektif yang memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan analisis kita sebagai manusia dalam memahami sebuah sistem yang lebih besar dan kompleks. Makna pentingnya transdisiplin adalah merupakan proses integrasi, jadi mengintegrasikan dari multidisipliner, jadi berbagai macam ilmu yang digunakan untuk membahas isu atau menghadapi permasalahan. Jadi masalahnya apa di sini gitu ya? Masalahnya adalah ansietas dental. Buat kami di bidang kedokteran gigi atau adik-adik mahasiswa kedokteran gigi nanti akan sangat sering menghadapi pasien yang memang takut untuk datang ke dokter gigi. Atau jangan-jangan adik-adik pun salah satunya ada yang memang takut untuk datang ke dokter gigi. Mengapa itu masalah besar? Karena segala keterampilan klinis yang dimiliki oleh seorang dokter gigi tidak akan ada artinya maupun jago nambal ya. Dan kita ketahui kan Kang Dekan ini jago nambal nih, konservasi atau jago cabut, jago apapun ya. Tapi pasiennya nggak mau buka mulut. Akhirnya nggak ada gunanya ya kemampuan kita dalam bidang klinis ini. Oke. Hipnosis ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa hipnosis itu atau dental hipnosis merupakan salah satu pendekatan non-farmakologi. Jadi dia hanya bersifat pendekatan, bukan obat ya. Tetap saja masalah giginya bermasalah gitu ya. Jadi itu adalah merupakan pendekatan non-farmakologi, salah satunya itu yang mengadopsi konsep biopsikososial. Ya, nanti di browsing lagi, di googling lagi apa sih biopsikososial itu gitu ya. Nah, dental hipnosis pun merupakan kegiatan berkomunikasi secara tersistem yang dilakukan oleh kita sebagai profesional dokter gigi. Nah, ada komunikasi yang tersistem ya kepada pasien dengan tujuan membawa taraf kesadaran pasien menjadi setara dengan alam bawah sadarnya melalui sugesti yang akan membuat pasien jauh lebih rileks,
Tujuannya adalah membawa pasien jauh lebih rileks, dan kita berkomunikasinya sudah pakai strategi gitu, nggak hanya asal komunikasi saja. Oke, diharapkan semakin rileks, maka ambang toleransi pasien yang mengalami ansietas dental pun akan semakin besar. Nah, si pola komunikasi yang kita berikan dalam dental hipnosis memang menggunakan ada polanya ya, namanya pola fragma stilistika. Nah, si pola fragma stilistika ini punyanya linguistik ya, ada Ibu Dr. Nani Damayanti di sini juga mungkin sudah hadir dari Kaprodi ya, merupakan kajian antardisiplin antara pragmatik dan stilistika. Ini memang pusing ya, sama. Saya juga pusing waktu itu, waktu pertama kali mengenal ini. Tapi tidak usah dibikin pusing karena memang ada yang mengkajinya. Itulah enaknya ya. Jadi kita punya banyak teman sehingga kita bisa bagi-bagi tugas. Oke. Nah, pragmatik tadi katanya mengacu pada pemakaian bahasa dalam konteks situasi. Jadi kalau kita menggunakan bahasa harus sesuai dengan konteks situasinya apa. Lalu stilistika mengacu kepada pemakaian bahasa dalam suatu tuturan tadi. Sehingga katanya ya, analisis dari dental hipnosis ini dalam perspektif keilmuan merupakan suplemen dari pengobatan gigi dan mulut tadi ya, bahwa taraf kesadaran pasien setara dengan alam bawah sadarnya. Oke, secara filosofi memang keberadaan ilmu dental hipnosis ini melibatkan multidisiplin. Jadi kita nggak bisa mengkaji hipnosis satu perspektif ilmu saja. Sehingga kalau saya kemana-mana nih minta bicara hipnosis, pasti 5 rumpun ilmu tuh teman-teman saya pasti ke bawah lagi, ke embed gitu ya, bahasa anak saya, atau ke mention ya. Karena tadi ada berapa ilmu di sana, ada ilmu komunikasi kesehatan, ada perilaku. Nah, kebetulan lagi belajar mungkin ya mahasiswa di blog ini gitu ya saat ini. Lalu ada faal, ada anatomi, ada neurologi, ada linguistik tentunya, ada psikologi medik ya, psikologinya khusus untuk medik ya. Lalu ada fisika medik, dengan terlibatnya beberapa aspek ilmu sosial science. Jadi udah nggak zamannya kita sebagai dokter yang bergerak di bidang ilmu, pasti itu harus mempelajari ilmu sosial science. Ya, ilmu sosial science ini sejalan dengan konsep biopsikososial George Engel yang sejatinya katanya ya, objek dokter gigi itu adalah kan manusia, dan manusia itu adalah makhluk sosial. Memang kita ini ya, termasuk saya ya, agak kurang dibekali banyak ilmu sosial science tadi ya. Oke, jadi dental hypnosis ini apa gitu ya? Ini kata Erikson ya, is the way to communicate the idea. Ya isinya komunikasi juga, cuman komunikasi ini ya tadi kita punya sistem, punya strategi ya, tidak hanya asal berkomunikasi saja. Sangat penting sekali ya. Oke, ini nih adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu sejawat semua, ini adalah masalah buat kami di bidang kedokteran gigi adalah ansietas dental. Ini sering sekali menjadi momok di bidang kami ini karena tadi segala keahlian kami sebagai bidang kedokteran gigi, jago nambal, jago nyambut, ini nggak akan ada artinya bila pasiennya nggak mau buka mulut gitu. Kadang aduh waktu ini habis untuk kalau kata Sunda mah menenangkan atau ngerayu ya pasien asal mau untuk membuka mulutnya ya. Ya, adik-adik semua, masalah ini selalu berulang ya, dan what's next gitu ya masalahnya kalau sudah berulang seperti ini gitu ya. Akhirnya kita juga harus mencari solusi. Solusi itu didapatkan dari tadi ya, kita berdiskusi melalui lintas keilmuan, karena ketakutan dalam bidang kedokteran gigi atau ansietas dental ini akan sangat menyulitkan kita sebagai dokter gigi, juga akan memberikan dampak jangka panjang tentunya kepada pasien ya. Karena gigi yang sakit tadi bila tidak tuntas ditangani seperti tayangan yang tadi ini, akan mengganggu perawatan yang akan diberikan dan kecenderungan pasien untuk menghindari perawatan, lalu
tidak terkontrolnya kesehatan gigi dan mulut ya. Salah satu studi epidemiologi menyatakan bahwa terdapat hubungannya antara kecemasan dental ini dengan status kesehatan gigi dan mulut. Jadi seseorang dengan kecemasan dental cenderung memiliki kesehatan gigi dan mulut yang buruk ya dari seseorang yang tidak memiliki ansietas dental tentunya. At least ketika saya masuk sekolah S3 tadi, yang pertama saya buat di bawah arahan promotor dan kopromotor timnya almarhum Prof. Eki Surya Sumantri, itu membuat yang namanya fishbone ya. Adik-adik mahasiswa mungkin apaan nih dok katanya ya, barang apaan ini. Jadi ini tuh seperti peta jalan ya, peta pemikiran atau mind map gitu ya. Kita nih mau ngapain gitu ya dengan riset ini. Pasti kalau ngeriset ini pasti akan kita berusaha untuk menjawab suatu masalah ya. Kalau bisa dijawab ya untuk apa diriset ya. Saya juga sama ya, ketika awal-awal saya S2-nya saya adalah lebih mendalami ilmu perilaku ya. S3 saya langsung perilakunya how to apply the behavior pada pasien di ruang praktek tentunya melalui pendekatan biopsikososial tadi. Jadi ketika akan meriset, kalau memang kita sudah bisa tebak hasilnya, buat apa diriset, kata kopromotor saya dulu, itu almarhum Prof. Eki. Lalu apa yang harus saya kerjakan gitu dengan pikiran yang begitu banyak di pikiran saya waktu itu, akhirnya saya harus membuat yang namanya fishbone ini. Nah, dari masalah, lalu metode, lalu kita mengkaitkan dengan berbagai macam teori. Ini ujungnya ini di prototipe virtual reality untuk menangani ansietas dental, ini ujungnya. Apa virtual reality nanti kita bahas di beberapa slide ke depan. Nah, masalahnya adalah pasti ansietas dental, lalu di situ ada faktor komunikasi dokter gigi dan pasien. Ini datanya sudah banyak ya. Ada yang bilang dokter gigi dalam hal ini nggak bisa bicara lah gitu ya. Sehingga kita juga menelaah lebih dalam, ada apa dengan komunikasi dokter gigi dan pasien ini atau dokter dengan pasien ini gitu yang berujung pada masalah tindakan misalnya pasien komplain ya atau merasa tidak terpuaskan dengan pelayanan kita, padahal jelas-jelas kalau komunikasi kita tidak baik ya pasien ini kan membeli jasa kita ya, akhirnya pasiennya pindah gitu ke tetangga sebelah atau ke dokter gigi tetangga yang lain. Lalu kita pun perlu metode untuk mengkaji ini, metodenya ada kuantitatif maupun kualitatif dan mix metode ya. Nah, ada dasar-dasar teori yang harus dikaji di arana ini. Salah satunya tadi ada linguistik, ada komunikasi medik, ada psikologi kesehatan, sehingga ada fisika medik karena ujungnya nanti di alat dan informatika ya. Informatika. Di Unpad sendiri sudah ada prodi atau fakultas informatika ini. Oke, ketika riset S3, riset ini bergerak di 2 fase. Jadi fase pertama kita menyiapkan tools yang akan kita pakai. Jadi risetnya kan ingin membandingkan pasien yang dihipnosis dengan pasien yang disedasi inhalasi sadar, lebih efektif mana sih menurunkan ansietas dental gitu. Nah, si ansietas dental tadi diukur melalui air liur ya dengan kortisol. Nah, jadi ini adalah fase yang pertama, kita siapkan dulu. Lalu kita melakukan kalibrasi, saya dan yang satu lagi dokter gigi dengan kemampuan mental hipnosis. Mengapa gitu? Karena yang harus melakukan intervensi ini bukan hanya saya. Jadi dalam riset itu ada sebuah prinsip yang namanya prinsip saintifik ya. Dia itu harus repeatable. Artinya kalau misalnya saya melakukan hipnosis pada pasien, ternyata pasien itu turun ansietasnya dengan biomarker, dokter gigi yang lain pun harus sama. Misalnya di sini dokter Anggra pun harus sama. Melakukan hal yang sama harus sama gitu. Nggak boleh beda-beda. Kalau beda kenapa? Kalau beda itu tidak scientific based, tidak ilmiah. Artinya itu kan efek gilang gitu. Nah, sehingga untuk menyiapkan ini kita menyiapkan modul, lalu divalidasi ya. Lalu skripnya tadi ditelaah oleh pakar imunolinguistik gitu ya. Ternyata kalimat itu punya sistem. Ternyata. Lalu untuk mengukur kecemasan pun kita pakai 2, ada yang alat dengan kuesioner, lalu dengan air liur tadi. Nah, setelah itu penyebab ansietas dental salah satunya pun adalah ruangan ya. Beberapa macam literatur mengatakan atau riset terdahulu
bahwa pencetus ansietas dental salah satunya adalah ruangan, dan kita akan melakukannya di Special Dental Care di Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Di FKG Unpad ada Rumah Sakit Gigi dan Mulut khusus untuk Special Dental Care. Sampai rekondisi ruangan. Nanti kita di tayangan slide berikutnya akan disampaikan. Jadi ruangan itu menjadi standar ruangan dental hiposis room. Kenapa? Karena kita ingin melihat efektivitas atau efek dari hiposis tadi. Akibatnya si ruangannya pun harus dieliminir atau distandarisasi. Ya, jadi tidak boleh jadi si ruangannya pakai ruangan biasa saja, takutnya nanti pencetus ansietas dental nanti datangnya dari ruangan tersebut. Oke. Nah, setelah itu fase kedua kita ambil tuh air liurnya sebelum dan sesudah. Yang satu grup kita lakukan dental hipnosis dengan saya dan satu lagi sejawat, lalu satu lagi dengan sedasi inhalasi sadar, lalu kita lakukan pengukuran di akhir dan diukurlah kualitas hidupnya. Memang pada hasilnya, ini adalah teknik kanonisasi untuk membuat bahwa bagian dari scientific base tadi. Nah, ini saya bilang yang tadi ya, rekondisi ruangan intervensi sebelum dan sesudah. Ini yang sebelumnya adalah memang standarnya seperti ini ya. Nah, ini bisa diadopsi juga oleh adik-adik ya, adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu sejawat, bahwa yang menyebabkan ansietas dental itu bukan hanya bad manner dari, maaf ya, kayak front office kita atau dokter giginya tidak bisa berbicara. Salah satunya adalah ruangan kita juga gitu ya. Dari warna dindingnya ya. Biasanya harusnya warnanya broken white atau warna kayu itu lebih menenangkan. Lalu menempelkan beberapa speaker, kita menempelkan speaker ada 4 untuk membawa pasien lebih cepat rileks ke alam bawah sadarnya. Tapi menyimpan speaker pun ternyata ada pattern-nya, ada caranya, ada polanya ya. Ya asal menyimpan speaker ternyata. Bila ada yang mau nanti membaca artikelnya, kajian scientific base-nya ada di saya ya, dengan senang hati akan saya berikan. Jadi penempatan speaker lalu monitor buat visa spiral, atau ketika menghipnosis kan sudah menggunakan visa spiral untuk membawa pasien ke alam bawah sadar agar lebih cepat ya. Ini sangat signifikan perbedaannya. Termasuk lalu lintas alat ya. Kalau di bidang kedokteran gigi ini disebut dengan ergonomic system ya. Jadi si lalu lintas alat-alat kita itu bukan di depan tapi lebih di belakang pasiennya. Oke. Nah, ternyata hasil risetnya setelah publish di jurnal dental hipnosis komunika, jadi kami memberikan namanya komunika hipnodontik yang sudah ditemukan polanya oleh Bu Nani dari dosen linguistik, dapat memang menurunkan kecemasan pada pasien. Oke. Nah, tadi ya komunikasi salah satunya. Ternyata seiring perjalanan komunikasi kita pun ada sesuatu yang memang bukan salah ya. Mungkin selama ini kita tidak aware, tidak peduli dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi dianggapnya kemampuan komunikasi itu bisa gitu ya. Namun kesalahan yang kita ulangi berkali-kali itu akan menjadi tetap salah di akhir masa pengabdian kita sebagai dokter gigi. Nah, ternyata di dimensi di internasional itu sudah ada yang namanya komunikasi itu dapat diajarkan dan dapat dipelajari. Nah, di internasional mengadopsi Gallery Cambridge Guide ya, kita juga mengadopsi ini, namun dilakukanlah scientific base-nya. Kita mengadopsi sebagian dari ini, lalu kita sesuaikan, dan ini pun melakukannya dengan kolaborasi keilmuan. Ini dilakukan 2016. Karena proses dental hipnosis ini, awal depannya itu kalau ada alat ukurnya, awalnya itu tetap komunikasi. Jadi kalau tidak bisa melakukan komunikasi adalah mustahil bisa melakukan proses hipnosis. Ya. Nah, ini yang disebut dengan tadi alat ukur untuk mengukur kemampuan komunikasi dokter gigi dan pasien. Jadi kalau menggunakan si alat ukur ini, insya Allah ya aman-aman saja gitu loh. Proses komunikasi kita sudah mengadopsi tadi ya kesepakatan dan kesepahaman dan lain sebagainya. Berikutnya adalah mengawinkan, memergerkan menjadi satu si alat komunikasi tadi dengan kemampuan untuk melakukan proses dental hipnosis. Jadi kemampuan dental hipnosis itu atasnya itu tetap komunikasi.
untuk membuat ini, kita pun melakukan kolaborasi dengan Pak Aulia dan Bang Jimmy dari psikologi. Nah, dari bidang bahasa atau linguistik, tadi yang dental hipnosis tadi, apa sih yang akan jadi goalnya gitu? Goalnya adalah ada struktur kebahasaan. Jadi bahasa itu punya struktur dalam praktek bidang hipnosis menjadi alat penyampaian sugesti sehingga hasilnya ansietasnya menurun. Jadi ketika kita melakukan komunikasi, ini dikaji oleh Bu Nani Latif, ada sesuatu ya, ada fonologi katanya, ada wacana, lalu dilihatlah polanya, sampai seperti itu ya. Kadang saya pun kaget ya, kok bisa sampai seperti ini gitu ya. Tapi memang itulah esensi dari kita meneliti ya. Karena kalau memang udah tahu jawabannya, ya buat apa kita teliti. Nah, ini adalah komunika hipnotik yang sama Bu Nani itu ternyata sudah ada pola dan pattern-nya. Ini akan kita pindahkan menjadi sebuah alat yang namanya VR, bayangkan. Saya pun kaget ya, kok bisa jadi VR ya gitu ya. Nah, si alat tadi, VR tadi digawangi atau dimotori oleh Pak Andri dari Fisika, mungkin juga hadir di sini, Kang Andri. Nah, ini roadmap riset beliau sehingga 2025 ya. Jadi nanti akan, insya Allah akan lahir namanya hipnosis monitoring dan stimulus device. Ini mengintegrasikan hipnosis stimulus dengan brainwave response katanya. Jadi nanti karena kita tadi judulnya ya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia, artinya kalau kita untuk melakukan melatih orang untuk melakukan hipnosis kan perlu banyak SDM pertama ya. Lalu jangan-jangan kita sudah melatih juga kualitasnya berbeda dan pasti mahal sekali gitu. Sementara yang ansietas ini Sabang sampai Merauke loh. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya kalau misalnya begitu, ketercapaian untuk meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang akan tercapai. Seberapa banyak kita harus melatih dokter gigi untuk bisa melakukan proses hipnosis, itu pun kalau sama hasilnya, pasti akan ada bias ya, berbeda-beda. Nah, alat ini yang akan menjawab. Saat ini posisinya masih dalam kelayakan itu masih TKT 4 ya. Jadi semoga ke depannya ansietas tuh yang ada ansietas tinggal pakai alat ini dia sudah bisa rileks gitu loh. Nah, ini adalah rancangan gawai perangkat memantau dental hipnosis tadi ya. Ini kita kerja bersama-sama mahasiswa Kang Andri dari fisika ini serta S2 kalau nggak salah untuk membuat dari S1 dan S2 untuk merancang gawai pemantau dental hipnosis ini. Jadi di sini tuh di satu alat ini ada berbagai macam ilmu tentunya. Nah, sebentar ya, kita lihat waktu itu sudah resmi rilis, kita sudah ada barangnya, sudah ada wujudnya. Kalau dulu kan belum ada wujudnya gitu ya, kadang kalau mau berbicara juga nggak terbayang ya. Nah, ini kurang lebih begini. Gara-gara Nia kali. Bener banget, gitu. Tapi saya yang di beneran bukan yang di bekas video itu cuma kan kata-katanya doang, tapi ya ini kalau nggak salah sekitar belum lama sih kita melakukan ini 17 minggu yang lalu ya. Jadi alatnya udah ada wujudnya ini. Sudah ada wujudnya ya. Saya pun kaget gitu ya. Nah, berikutnya adalah ini adalah rekam highlight saja bahwa kadang saya ada di fisika ya, kadang saya ada di psikologi, kadang saya ada di linguistik. Jadi memang menyenangkan ya. Kenapa menyenangkan? Karena tadi ya kita ingin mencari jawaban atas pertanyaan gitu. Oke. Ini adalah di fisika sebelum pandemi tentunya. Di lab fisika ya. Guys, kita lagi riset. Ini tim risetnya, student fisika. Kita akan mengukur gelombang saat dilakukan proses hipnosis. Nah, ini ininya nih. Tadi gue dulu. Oh ini. Nah, ini. Nanti direkam di sini ada ini. Nah, kurang lebih begitu, guys. Nah,
Oh, sorry. Relax atau enggak. Jadi Punten, sebentar. Ini menyenangkan sekali. Kenapa saya bilang menyenangkan? Ya karena tadi ya kita mencari, kalau kata bahasa anak sekarang kepo ya. Ini kenapa kok bisa begini ya? Tapi ya itu jadinya tantangannya adalah setiap ada pertanyaan baru kita pun harus mau berpikir untuk mencari ini apa ya gitu ya. Jadi relax atau enggak. Jadi cara lainnya adalah dengan mengamati indikator lampu ini. Diamati ini nyalanya berapa detik, terus matinya berapa detik, terus kenyala lagi berapa detik. Kalau nyala artinya relax. Kondisi pasien terrelaksasi, relax. Tapi ketika ya terhipnosis, tapi ketika ini mati, itu kondisinya misalkan lagi relax, terus tiba-tiba keinget apa gitu. Nah, jadi ketika proses pun kita ukur ya, proses hipnosis ini betul nggak sih gelombangnya itu turun gitu ya. Nah, yang ini lebih menarik lagi, kenapa ini dilakukan oleh mahasiswa FKG Unpad loh. Saat proses hipnosis, kita bekerja sama dengan salah satu lab terkemuka di Bandung, diukur dan dibuatlah pemetaannya. Oke, jadi ada pemetaannya saat proses hipnosis. Ini dilakukan oleh mahasiswa FKG, ya. Keren banget lah gitu, karena bukan hal yang mudah ya untuk bisa menjalankan ini. Pada bagian ini terlihat bahwa di sini frekuensinya tidak muncul signifikan. Sedangkan pada bagian belakang atau pada bagian paletal itu paling banyak signifikan buat frekuensi dan tempat. Dimana pada simulasi bagian ini frekuensi muncul 18 kali ya. Jadi tujuannya untuk melihat pemetaan dari aktivitas gelombang otak. Nah, Bapak Ibu sejawat yang sudah hadir dan adik-adik mahasiswa, bisa dibayangkan dari kerumitan ini kita akan berpindah di satu alat tadi ya, device tadi atau virtual reality tadi. Jadi bismillah semoga kedepannya pasien yang ansietas tadi cukup dipakaikan VR, dikasih duduk, itu mimpinya ya, karena kita semua bermulainya dari mimpi, langsung relax gitu. Oke, memang bukan hal yang bukan hal yang mudah ya, tapi saya juga bukan terlalu percaya diri karena memang saya nggak sendiri ya, kita punya 5 teman juga yang satu mindset, satu frekuensi. Pekerjaan selanjutnya adalah meningkatkan TKT hasil penelitian kita sehingga dapat memenuhi kriteria tadi ya, fabrikasi, pemasaran, juga memenuhi standar kelayakan kesehatan dan keselamatan. Karena kan rencananya akan dibuat banyak gitu nanti. Nah, agar hasil penelitian ini dapat tersampaikan tentunya kepada masyarakat umum, maka diperlukan persiapan tambahan seperti studi pemasaran, ya, studi kelayakan. Nah, sehingga diperlukanlah mitra industri atau untuk membantu semua langkah manufaktur dan pemasaran. Kalau kita dikenal dengan ada situsnya namanya Kedai Reka ya, atau Matching Fund. Jadi nanti ada satu situs yang punya Indonesia ini untuk menggabungkan antara kita sebagai inovator untuk bertemu dengan industri gitulah, kurang lebih begitu. Ya, ini adalah sebagian dari kami karena memang motonya itu kami mencari ilmu, ilmu memang menemukan kami dan ilmu melindungi kami. Ini tahun 2020 di Lab Fisika sebelum pandemi ya. Dengan pandemi ini memang beberapa riset kami harus terhenti karena memang sebagian besar kan riset kami harus action di lapangan ya. Namun hikmahnya banyak juga hikmahnya, salah satunya adalah tadi ya, lahirnya Kedai Reka ya, lalu lahirnya orang bisa berpikir lebih multidisipliner karena ternyata ketika pandemi seperti mengutip kata Pak Presiden, dia perlu solusi gitu. Solusinya apa gitu? Jadi riset yang banyak itu bukan hanya sekedar menulis artikel lalu terindeks Scopus gitu, tapi mana sih wujudnya gitu, kurang lebih begitu. Itu salah satu hikmah pandemi yang kami memang bersyukur akan itu. Ini mungkin diperlukan untuk mengeksplor lebih dalam, terutama adik-adik mahasiswa,
dari berbagai macam strata, saya saya sangat concern dengan adik-adik mahasiswa karena memang masa depan ada di langkah adik-adik semua ya. Jadi tinggal dieksplor di berbagai macam tautan berikut ini. Semoga dapat bermanfaat dan tentu bisa lebih hebat dari kami ya, karena memang apa yang kami lakukan awalnya juga dari angan-angan ya, atau misalnya mimpi ya. Kami punya mimpi, kami tanda petik mungkin terkesan apa sih gitu ya, kayak yang ngawang-ngawang nggak jelas gitu ya. Tapi memang selagi kita yakin akan itu ya, go ahead, maju terus. Ya,